Kita lanjutkan kajian kita, kajian kitab Al-Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Di dalam kata-kata hikmahnya beliau menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Man 'abbadahu li syai'in yarjuhu minhu aw liyadfa'a bi ta'atihi wurudal 'uqubati anhu fama qama bihaqqi awsafihi. Man 'abbadahu, siapa orang yang menyembah, beribadah kepada Allah, li syai'in yarjuhu minhu, tetapi tujuannya adalah karena sesuatu diberikan oleh Allah dari ibadahnya itu. Aw yadfa'a bi ta'atihi urudal 'uqubati, atau ibadah dia dilakukan karena ingin menghindari dengan ketaatan kita atau orang itu urudal 'uqubati, datangnya uqubah, hukuman dari Allah. Fama qama bihaqqi awsafihi, maka orang itu belum menunaikan bihaqqi awsafihi, dari hak sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini kita diajarkan untuk meluruskan niat kita di dalam beribadah. Selama ini kita dalam beribadah, seorang muslim itu banyak motivasinya. Kadang dia beribadah kepada Allah, contoh dia sholat duha, rajin sholat duha, tapi tujuannya pengen dapat rezeki tambahan dari Allah. Jadi kalau rezekinya banyak nggak sholat duha tuh. Tapi kalau rezeki lagi seret, dia duhanya dibanyakin. Jadi ada tujuannya. Minta Allah berikan rezeki. Kadang juga ada orang yang rajin sholat tahajud, tapi tujuannya untuk pengen dirinya mulia dalam kehidupannya. Rajin dia sholat tahajud. Kalau dia mau naik jabatan, mau pemilihan, rajin sholat tahajud. Tapi kalau enggak pilihan, dia enggak. Ada tujuannya. Ada lagi contoh, dia orang mau sedekah sama orang lain, rajin dia berinfak, rajin kasih orang, tapi pengennya dipuji atau pengennya dicoblos. Contoh nih ya, sehingga dia kasih orang. Nah, motivasi-motivasi semacam ini harus diluruskan bagi kita seorang muslim dalam beribadah itu. Ya. Oleh karena itu kita diajarkan di sini, katanya, siapa orang yang beribadah kepada Allah tetapi tujuannya li syai'in yarjuhu minhu, agar Allah memberikan sesuatu kepada dia, atau agar Allah menolak, menghalangi dia dari sesuatu hukuman, contoh agar mereka dia tidak masuk neraka, contohnya gitu. Maka orang itu secara hakiki katanya belum menunaikan hak-hak dari sifat Allah. Jadi ibadah kita nggak boleh lagi, kalau selama ini ada tendensi demikian, itu harus diluruskan gitu. Contoh juga kita mau ziarah kubur tapi mau minta-minta di sana, itu harus diluruskan. Contoh kita banyak sekali yang kita contohkan dalam ibadah, tiba ada tendensi kemanusiaan, ada kepentingan, itu tidak boleh lagi. Orang-orang yang semacam itu maka belum menunaikan hak-hak Allah. Apa hak-hak dari sifat Allah kepada kita manusia, yang kita juga harus menunaikan hak kita kepada Allah. Contoh, hak-hak Allah kepada kita itu adalah menyempurnakan atau memenuhi seluruh kebutuhan-kebutuhan hidup kita, karena kita diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini sebagai abdullah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Karena kita diturunkan ke muka bumi ini, diciptakan ke muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah, maka ya Allah menunaikan hak-haknya kepada kita selaku manusia untuk memenuhi seluruh kebutuhan kita. Dipinta atau tidak dipinta, Allah kasih rezeki kita.
Bapak baca doa, ya, selalu minta rezeki atau tidak, tetap Allah kasih. Sholat atau tidak sholat, karena kita manusia semuanya diciptakan sebagai Abdullah, dikasih rezeki, dikasih sehat, dikasih melihat, dikasih bisa mendengar, dikasih bisa berbicara. Itu adalah pemenuhan hak Allah kepada kita. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah itu minta sesuatu, atau kita untuk menghalangi hukuman Allah, maka pada prinsipnya pada saat itu kita sebenarnya belum menunaikan hak kita kepada Allah. Oleh karena itu ibadah ini sebenarnya yang kita lakukan itu hanya ungkapan terima kasih atas anugerah yang Allah berikan kepada kita. Wujud terima kasih kita. Jadi wajar kalau Allah suruh kita sholat, wajar kalau Allah suruh nanti bulan Ramadan kita puasa untuk melakukan perintahnya. Itu pemenuhan dari hak-hak kita kepada Allah. Terus ya? Nah, pelajaran dari pasal ini kita harus meluruskan niat ketika beribadah itu. Apa niat kita? Tidak ada lain. Kemarin pasal sudah menjelaskan, ya. Saya ulang pasal sebelumnya, satu pasal, kafa min jazaihi iyyaka 'ala ta'ah an radiyaka laha ahlan. Cukup bagi kita dalam melakukan satu ibadah adalah dalam ketaatan an radiyaka laha ahlan, Allah meridhoi kita dengan pelaksanaan ketaatan ahlan, sebagai ahli taat. Cukup Allah mengenal kita orang baik. Cukup Allah mengenal kita orang taat. Sudah. Itulah sebabnya puncak dari ajaran Islam itu dalam beribadah Allah jelaskan di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahudi. Aku tidak ciptakan engkau semua, kita semua dalam beribadah kecuali ikhlas menjalankannya. Kita ngaji ikhlas, baca Quran ikhlas. Tidak ada tendensi-tendensi lain. Itu berarti kita telah menunaikan hak-hak kita, hak-hak Allah kepada diri kita. Gitu ya. Jadi kalau sudah ikhlas semua, sudah tidak ada yang menjadi masalah dalam hidup kita. Allah lagi kasih rezeki, kita ikhlas sholat. Lagi sedikit rezeki, ikhlas. Lagi sehat, kita ikhlas sholat. Lagi enggak sehat, ya kita ikhlas juga sholat. Gitu. Jangan lagi ada rezeki rajin, atau lagi enggak ada rezeki rajin, begitu ada rezeki lupa sama Allah. Enggak. Seorang muslim itu semua memandang hidup itu adalah ujian. Hidup itu adalah yang dijalani, kenyataan kehidupan itu, apapun dia, itu ujian baginya. Jadi semuanya baik. Jadi kalau baik semuanya, ya, kalau sudah mindsetnya sama, pola pikirnya sama semacam itu, ya, maka penunaian hak kepada Allah yang kita lakukan itu sebagai ungkapan terima kasih. Berarti orang-orang yang tidak mau beribadah adalah orang-orang yang tidak dapat bisa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mudah-mudahan pagi ini dari pasal ini memberi pelajaran kepada kita. Satu, agar kita meluruskan lagi kembali ketika beribadah, jangan lagi kita punya kepentingan pribadi kita, tujuan-tujuan lain selain kita inginkan dari Allah, Allah meridhai kita dan kita dikenal sebagai ahli taat. Maka pada saat itu baru kita telah menunaikan hak-hak Allah dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal 1.